Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bihi wa bi dzikrihi wa bi ta'allumil ilm tatanazzalur rahmat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim ma sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fil billah salatan daimain bidawamillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, hadirin muhtaramin, para alim ulama aizah, para sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada Ketua Takmir Masjid Baitul Salam, para pengurus Masjid Baitul Salam, dan para bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang berbahagia, semua hadirin hadirat yang kami muliakan. Alhamdulillah, di pagi ini Allah berikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua, sehingga kita diberi kesempatan untuk bisa ibadah kepada Allah, dibangunkan dari mati sementara, dibangunkan kita untuk sahur, dibangunkan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita syukuri, lebih-lebih bisa duduk di majelis ini pada subuh, perut kenyang, biasanya enaknya tidur, tapi kita bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan untuk bisa taklim dan niat i'tikaf sampai isyraq. Insyaallah Allah berikan keutamaannya apa? Seperti haji dan umrah yang sempurna. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita haturkan kepada beliau yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para bapak ibu yang mulia, materi untuk subuh ini kita masih meneruskan di dalam bab puasa. Nanti saya singkat langsung untuk bagaimana kita setelah puasa, untuk kesempurnaannya adalah mengeluarkan zakat. Jadi kalau bab puasa ada yang belum paham bisa ditanyakan. Untuk kita yang mungkin puasanya ini karena tidak bisa melaksanakan sebab uzur, maka nanti diterangkan uzurnya ini apabila karena musafir, maka tidak ada untuk bayar fidyah. Tetapi apabila karena sakit, faman kana minkum maridun, karena sakit, maka setiap hari diperintahkan membayar fidyah. Fidyah itu apa? Fidyah itu dari kata fada, tebusan. Tebusan kalau kita tidak bisa melaksanakan puasa, maka disuruh bayar tebusan atau fidyah. Nah, fidyahnya itu untuk siapa? Untuk orang miskin atau disebut fakir miskin. Jadi fidyah ini termasuk bentuk amalan yang diberikan hanya satu jenis manusia, yaitu fakir miskin atau disebut fuqara wal masakin. Apabila kita zakat itu diberikan kepada 8 asnaf, lebih agak luas. Selain 8 asnaf tidak boleh. Apabila sedekah sunnah, infak,
atau mungkin apa kurban, atau mungkin setengah lain. Akikah itu diberikan kepada tidak hanya batasan harus 8 asnaf. Fakir miskin boleh, diberikan orang yang mampu juga boleh, ya. Jadi infak, sedekah sunnah, contohnya seperti kurban, akikah dan lain-lain, itu pemberiannya atau mustahiknya lebih luas. Yang paling sempit adalah zakat. Zakat ini hanya diberikan 8 asnaf. Sempit lagi fidyah. Ya, fidyah, khususnya fidyah bagi yang meninggalkan puasa karena alasan yang harus membayar fidyah. Siapa saja yang bayar fidyah itu? Ya, satu orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya. Ya, orang sakit, masya Allah ini sakitnya separah, tidak tahu ini Senin atau Kamis atau Senin, ya, tidak tahu, masya Allah, apalagi sudah nafasnya, masya Allah begitu ya, atau mungkin dokter sudah memvonis ini tidak lama lagi Pak, ya, berarti kan tidak ada harapan untuk sembuh, maka setiap hari membayar fidyah. Berapa nanti? Ya. Siapa lagi? Orang yang sudah tua, yang tidak mampu berpuasa, tidak mungkin kembali muda. Sudah tua, mungkin nanti bulan Syawal atau anu bisa suruh kodok, ya nggak bisa, sudah tua. Yang tidak mampu untuk puasa sudah tua, tidak mungkin kembali muda, ya kan? Maka orang tua ini, baik laki-laki perempuan, disuruh bayar fidyah puasanya setiap hari. Berapa? Nah, nanti kalau saya terangkan satu mud. Nah, satu mud ini mazhab Syafi'i, setengah sok mazhab Hanafi, ya begitu. Kemudian siapa lagi yang suruh bayar fidyah yang meninggalkan puasa Ramadan ini? Yaitu seorang ibu yang hamil atau menyusui. Yang hamil ini dia meninggalkan puasa, tidak puasa karena apa? Karena janinnya ini kalau saya puasa nanti tidak sehat, nanti kurang bagus. Ya, ini orang, ya, walaupun besok suruh tetap apa? Qadha. Karena meninggalkan karena janinnya, bukan karena dirinya ya. Kalau dirinya, wah saya nggak puasa, nggak mampu, hamil ini, ya Allah, ini beratnya luar biasa, melumah tidak enak, tidur mengkurap apalagi ya. Wah pokoknya kalau hamil saya sakit badan saya, lemas sakit. Bukan karena janin ya, karena sakit. Mau setengah hari saja, masya Allah sudah mau pingsan. Maka karena sakit tidak wajib bayar fidyah. Tapi karena alasan dia sehat, tapi tidak puasa khawatir janinnya. Karena apa? Janinnya. Maka orang ini besok qadha juga membayar fidyah. Kemudian ibu yang menyusui sama. Ibu yang menyusui ini kalau non sewu nggih Bu, nyusui karena tidak puasa ini alasannya apa? Alasannya karena bayi saya nanti kurang bagus pertumbuhannya, ASINya nanti tidak bagus. Jadi karena orang lain, maka besok qadha juga bayar fidyah. Tapi menyusui ini dia tidak puasa karena sakit. Masya Allah, ini bayi saya kalau nyusu itu tidak lepas-lepas ini. Pokoknya terus sampai saya itu sakit. Badannya itu penik, wah pokoknya tidak enak lah. Karena sakit, meninggalkan puasa karena sakit, maka hanya qadha saja, besok tidak bayar fidyah. Saya pahami ya. Jadi untuk ibu hamil dan menyusui ini, kalau meninggalkan puasa karena apa?
karena orang lain, maksudnya mungkin karena janinnya, karena bayinya, maka tetap qadha dan bayar fidyah. Tapi karena ini ibu hamil atau menyusui, itu tidak puasa karena sakit. Karena sakit. Maka tidak wajib bayar fidyah, hanya qadha saja. Hanya qadha saja. Kemudian berapa itu bayar fidyahnya? Memang dalam mazhab Syafi'i itu 1 mud. 1 mud itu kalau diteruskan dengan kilo itu 0,75. 0,75 gram atau mungkin 1 kilo kurang 1/4. Itu berupa syair, gandum. Ya, berupa gandum. Nah, kalau beras, Pak. Kalau beras itu Basnas Nasional dan Kemenak sudah putuskan mulai 2023 kayaknya. Itu dihitung-hitung kalau kita ikut mazhab Hanafi itu bayar fidyahnya itu setengah sok. Setengah sok, bukan 1 mud, setengah sok. Padahal 1 sok itu 3 kilo, ya 3 kilo beras kita. Berarti kalau setengah sok berapa? Dari 3 kilo, 1,5. Lah itu yang diambil oleh keputusan Kemenak dan Basnas Nasional bahwasanya fidyah. Nah ini saya umumkan sekalian. Fidyah itu intikal madhab karena beras bukan gandum, maka dianjurkan bayar fidyah itu setengah sok atau 1,5 kilo. Kalau dikurskan uang, ya kalau bayar pakai uang 1 sok itu kan orang yang zakat kan 1 sok. 1 sok itu 50.000 lah kalau sekarang ya. Beras kan naik atau turun? Nah, naik. Berarti 1 sok itu 50.000. Setengah sok berarti 25.000. Tapi Basnas Kota Semarang putuskan fidyah berupa uang 30.000. Saya baru baca kemarin 30.000 kalau diuangkan fidyahnya. Ini mohon maaf kalau nanti panitia menerima fidyah berupa uang, itu berupa uang berapa? 30.000. Ini dari Basnas Kota Semarang. Ya, termasuk juga mungkin sudah pertimbangan dari nasional. Kalau 1 soknya uangnya 60.000, kalau 50.000 mungkin separuhnya. Namun diputuskan itu, bisa fidyahnya itu kalau berupa uang 30.000. Kemudian zakatnya itu 50.000 kalau berupa uang, gitu guys. Jadi itu keterangan tentang sedikit fidyah bagi yang meninggalkan puasa. Jadi siapa tadi? 1 orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, itu fidyah. Qadha ya ndak, sudah sakit nggak bisa qadha. Kemudian orang yang sudah tua, umurnya sudah 80 tahun atau 100 tahun lah, yang tidak bisa diharapkan mudanya, ya nggak bisa, tidak mampu Pak. Maka sudah setiap hari disuruh fidyah, bayar fidyah, yaitu setengah sok. Mazhab Hanafi ya. Dikit kan Syafi'i, iya, tapi kalau urusan zakat itu kebanyakan mengikuti mazhab Hanafi. Nah, kalau Syafi'i panjenengan zakat berupa uang tidak boleh Pak. Harus berupa makanan pokok beras. Tidak boleh berupa uang. Tapi banyak yang uang, maka dikeruskan. Kalau uang itu 1 sok zakat panjenengan 50.000. Ya, itu putusan dari Basnas, dari Kemenak juga. Kalau panjenengan bayar fidyah berupa uang berapa? 30.000. Gitu. Ini untuk apa? Penyempurna puasa kita. Karena puasa kita mu'allaqun bainas sama'i wal ardh. Puasa panjenengan Bapak Ibu itu masih bergantung bahasanya masih geong-geong itu di tengah-tengah antara bumi dan langit, belum bisa naik.
Sehingga apa? Panjenengan zakat itu dikeluarkan, zakat fitrah dikeluarkan, langsung wes naik. Nah, ini dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan lupa untuk zakat mulai sekarang sudah dipikirkan, diniatkan, karena zakat fitrah itu memang wajibnya ketika sudah ghurub syamsi fi syahr Ramadan, ketika sudah terbenamnya matahari ya di akhir bulan Ramadan, ketika sudah maghrib itu takbir Allahu Akbar, adzan maghrib, itu sudah mulai wajib zakat fitrah. Namun dalam mazhab Syafi'i boleh takjil, bahkan kalau mazhab Hanafi itu malah sunnah takjil. Sunnah takjil. Kenapa? Itu lebih manfaat. Takjil mulai kapan? Ketika sudah datangnya bulan Ramadan. Datang Ramadan, tanggal 1 Ramadan, sekarang tanggal berapa ini? 12 ya. 12 Ramadan. Sudah takjil ya, jelas boleh. Mazhab Syafi'i boleh. Bahkan dianjurkan kalau mazhab Hanafi takjil. Makanya di masjid-masjid mengadakan panitia atau mungkin sudah ada amilnya di masjid itu mengadakan takjil untuk zakat. Loh, itu tanggal 28, 29 Ramadan kan belum wajib. Nah, itu takjil. Makanya kalau niat panjenengan mengeluarkan zakat sebelum ghurubus syams Ramadan, sebelum terbenamnya matahari bulan Ramadan yang terakhir itu, panjenengan niatnya takjil. Niatnya apa? Takjil. Jadi niatnya nawaitu an akhruja zakat al-fitri an nafsi takjilan fardhu ta'ala. Ya, saya ulang lagi, nawaitu an akhruja zakat al-fitri an nafsi takjilan fardhu ta'ala. Ada takjil. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku, takjil karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan menyiapkan untuk istrinya, ya tinggal disebutkan nawaitu an akhruja zakatul fitri an zaujati. Nah, ini dari istriku. Takjil harus sampaikan, takjil fardhu ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku, takjil karena Allah taala. Untuk anak juga harus disebutkan. Jadi zakat itu diniatkan ketika memberi, Pak. Ketika dia bawa beras itu atau bawa uang itu diniatkan. Ada dalam mazhab Syafi'i juga boleh ketika keluar dari rumah. Panjenengan belum bawa berasnya, tapi sudah niat mau zakat, itu juga sah. Tidak harus di tempat kita memberi. Tapi yang afdal juga itu harus disampaikan kepada mustahiknya. Ya, bahwasanya saya itu zakat bukan sedekah sunnah, tapi sedekah wajib. Jadi sedekah wajib itu disebut zakat. Begitu ya. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan di dalam bab sedikit tentang fidyah dan zakat. Keterangannya banyak sekali. Tadi saya sampaikan bahwasanya fidyah itu setiap hari dikeluarkan. Nun sewu Pak, kalau fidyahnya tak kumpulkan 5 hari atau 6 hari baru dikasihkan tidak apa-apa. Selama di bulan Ramadan itu panjenengan sudah selesaikan. Kalau sudah lewat dari bulan Ramadan itu tidak disebut fidyah. Gitu ya. Jadi fidyah itu diberikan kapan, Pak? Di dalam bulan Ramadan. Maka yang bagus setiap hari dikeluarkan. Tapi kalau hanya 1 kilo, 1,5 kilo kan kurang pantas Pak ngasih orang. Ya sudah dikumpulkan ya. Dikumpulkan kalau sudah 4 hari, 5 hari dikasihkan kepada orang miskin. Jadi fidyah ini mustahiknya sempit, hanya orang miskin. Kalau zakat 8 asnaf. Kalau infak, bebas. Bagian infak ternyata salah kepada orang yang kaya. Masya Allah ya. Boleh Pak, nggak apa-apa. Infak ternyata salah sasaran ke janda kaya.
nggak apa-apa. Ya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetap sah. Ya, tetap sah. Tapi kalau zakat, infak itu fidyah itu ada ketentuan sendiri. Begitu juga tentang wakaf. Wakaf itu harus ada segotnya. Nanti ada ikrarnya. Kalau wakaf, ya wakaf atau disebut sedekah jariyah. Walaupun ini sunnah muakkadah, namun juga harus ada ikrar, Pak. Sebagaimana panjenengan kurban, akikah itu ada ikrarnya. Ya, sama-sama sedekah. Sama-sama sedekah. Kemudian kita, Pak, di bulan Ramadan ini disunahkan untuk iktikaf. Kita gunakan waktu kita berbanyak di masjid. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita supaya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Begitu. Kenapa kita iktikaf di masjid? Nun sewu, yang penting tidak maksiat. Senden, tongak-tongak tok, Pak. Itu sudah mendapatkan apa? Pahala luar biasa. Ya bagaimana? Loh, orang yang iktikaf, Pak. Man i'takafa asyran fi Ramadan. Jangan punya belum iktikaf 10 hari akhir di bulan Ramadan, maka seperti mendapatkan keuntungan haji 2 kali, umroh 2 kali. Loh, panjenengan haji belum tentu diterima, umroh belum tentu apa? Diterima. Tapi kalau jenengan mau iktikaf 10 akhir di bulan Ramadan, itu seperti mendapatkan haji 2 kali, umroh 2 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadis yang lain, orang yang iktikaf yauman, sehari saja. Man iktakafa yauman, sehari saja. Ibtigha wajhillah azza wa jalla, betul-betul untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jadikan di antara orang itu dan neraka 3 parit. 3 parit. Setiap kullu khandak, salasa khandak. Kullu khandakin ab'adu mimma bainal khafiqain. Jadi panjenengan karom iktikaf. Ya. Itu Allah berikan apa? Panjenengan jauh dari neraka. Dijamin, Pak. Insya Allah iktikaf yang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang iktikaf bukan karena Allah, ya. Beda. Loh, kok panjenengan ke masjid apa, Pak? Mau ngitung soko masjid. Ngopo masjid? Ya, mau lihat-lihat masjid itu masjid kok bagus itu. Ini bangunannya orang Timur Tengah. Bukan iktikaf itu, lihat ya. Atau mungkin iktikaf karena apa? Wallahu alam niatnya itu. Ya, pokoknya yang iktikaf yang karena Allah Subhanahu wa taala, syukur panjenengan mau iktikafnya di akhir bulan Ramadan 10 hari. Nun sewu, iktikaf tidak harus full. Kalau bagi Nabi dan sahabat luar biasa. Full, tidak pulang, Pak. 10 hari di masjid. Tapi ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i boleh panjenengan kalau siang pulang, ya, mungkin cari nafkah atau mungkin apa, boleh. Nanti malam mulai maghrib sampai sahur di masjid, sampai subuh di masjid. Nah, itu iktikaf. Insya Allah begitu. Tujuannya apa? Baginda Nabi setiap 10 akhir bulan Ramadan iktikaf kepada sahabat itu untuk menghadang malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Karena apa? Malam Lailatul Qadar malam yang luar biasa, Pak. Allah Subhanahu wa taala tentukan takdir kita, urusan-urusan kita pada malam Lailatul Qadar. Kalau kita ini meninggalkan begitu saja, kita tidak ada niat untuk menghadang malam Lailatul Qadar, ya panjenengan dalam keadaan rugi. Kalau bisa usahakan malam-malam akhir, Pak. Ya setidaknya malam yang ganjil-ganjil saja. Ganjil-ganjil panjenengan menghadang sholat tasbih. Kalau tarawih jelas ya. Untuk sholat tasbih tambah lagi sholat hajat di masjid bersama-sama jamaah kalau ada yang mau. Ya kalau ada ya diumumkan malah bagus, insya Allah. Nanti malam jam 12 malam atau jam 1 malam kita mengadakan sholat tasbih berjamaah. Boleh. Ya, sholat sunnah yang disyariatkan boleh
itu termasuk jamaah ya, maksudnya termasuk sholat apa Pak? Tasbih. Ngaten. Dan sholat tasbih berjamaah niat menghadang malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar luar biasa. Ajanan tahu Lailatul Qadar itu Masya Allah malam diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Bayangkan Pak, panjenengan bisa ibadah di malam Lailatul Qadar walaupun 2 rakaat, walaupun baca Quran berapa juz, berapa surat lah, surat yang pendek-pendek. Itu pas malam Lailatul Qadar ibadah panjenengan lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? Kurang lebih 83 tahun lebih 4 bulan.